Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas mengenai pengertian statistika dan penyajian data. Ini merupakan materi awal atau materi dasar sebagai preview atau gambaran tentang materi-materi yang akan kita bahas selanjutnya. Oke, yang pertama adalah tentang pengertian beberapa istilah dalam statistika. Statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan, penganalisaannya, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan analisa yang dilakukan. Nah, berdasarkan jenisnya, statistika ini ada dua, yaitu statistika deskriptif dan statistika inferensial. Nah, sebagaimana namanya, statistika deskriptif itu statistika yang hanya sampai pada tahap deskripsi atau menggambarkan data, menggambarkan suatu informasi. Kemudian statistika inferensial itu analisanya atau analisisnya itu sampai pada penarikan suatu kesimpulan. Nah, kemudian statistik. Statistik itu adalah kumpulan data atau bilangan maupun non-bilangan yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu masalah. Jadi kalau statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan data, kalau statistik itu adalah kumpulan data, baik yang berupa bilangan maupun non-bilangan. Kemudian berikutnya adalah populasi dan sampel. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan diteliti atau himpunan semua objek yang akan diteliti. Selanjutnya ada istilah sampel. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang benar-benar diamati atau diteliti. Selanjutnya data. Data itu adalah suatu kumpulan yang terdiri dari fakta-fakta untuk memberikan gambaran yang luas terkait dengan suatu keadaan. Kemudian pembagian data. Menurut sumbernya, data itu dibagi menjadi data intern dan data ekstern. Data intern itu adalah data yang berasal dari dalam. Kemudian data ekstern adalah data yang berasal dari luar. Kemudian menurut sifatnya, data dibagi menjadi data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif itu adalah data yang berupa bilangan. Kemudian data kualitatif itu adalah data yang berupa non-bilangan. Nah, bagaimana contohnya? Contohnya data yang berupa bilangan, misalnya data tentang tinggi badan, data nilai siswa, kemudian data hasil pengukuran, hasil penimbangan dan lain sebagainya. Kemudian data kualitatif atau data yang berupa non bilangan, contohnya data tentang hobi siswa, kemudian data tentang cita-cita siswa, kemudian data tentang komoditas ekspor Indonesia dan lain sebagainya. Itu adalah data yang berupa non bilangan atau data kualitatif. Kemudian menurut cara memperolehnya, data itu dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu diambil dari sumber yang primer. Sumber yang primer itu maksudnya adalah memang diambil dari sumber-sumber tersebut. Misalnya kita ingin meneliti suatu keadaan ya di suatu wilayah, maka kita mengambil data ke wilayah tersebut. Begitu. Nah, kalau data sekunder itu adalah data yang kita ambil dari sumber primer. Misalnya, kita ingin mengetahui suatu keadaan pada suatu wilayah, maka kemudian kita datang ke suatu instansi yang terkait dengan itu. Jadi kita mengambil data pada instansi tersebut. Kita tidak melakukan observasi secara langsung. Nah, itu disebut data sekunder atau data yang pengambilannya itu dari sumber sekunder, tidak secara langsung. Kemudian menurut cara menyusunnya dibagi dua, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Nah, berikutnya tentang cara pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara. Wawancara ini berarti kita melakukan
interaksi langsung dengan responden berupa pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan kepada responden dan responden menjawab secara langsung. Kemudian observasi langsung. Nah, observasi ini pengamatan ya. Berarti kita langsung mengamati secara langsung suatu keadaan atau kita melakukan praktikum dan lain sebagainya. Dalam observasi langsung ini kita juga dapat melakukan wawancara. Jadi bisa kita gabungkan ya antara wawancara dan observasi langsung. Kemudian angket. Angket ini berupa daftar pertanyaan. Jadi perbedaan dengan wawancara, kalau di dalam wawancara itu kita bertanya secara langsung, tetapi kalau angket itu daftar pertanyaan yang kita berikan kepada responden dan responden menjawab sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada pada angket tersebut, tidak kita tanya secara langsung. Kemudian berikutnya adalah studi pustaka. Nah, ini studi pustaka berarti kita mempelajari penelitian-penelitian yang sudah ada. Kita mempelajari suatu buku atau suatu makalah, kumpulan hasil penelitian dan lain sebagainya. Berikutnya adalah contoh soal dan pembahasan. Ini supaya kalian lebih memahami tentang materi ini. Contoh soal 1. Ibu ingin membeli buah jeruk, kemudian untuk mengetahui jeruk tersebut manis atau tidak, ibu mencoba sebuah jeruk dari peti yang dikeluarkan pedagang. Dalam pernyataan di atas yang merupakan populasi adalah ibu, seperti jeruk, peti, sebuah jeruk, atau pedagang. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi ibu ini kan ingin mencoba jeruknya itu ya. Apakah jeruknya manis atau tidak. Kemudian ibu mencoba sebuah jeruk. Jadi mencoba satu jeruk dari peti yang dikeluarkan oleh pedagang. Nah, berarti dalam hal ini populasinya adalah seperti jeruk. Nah, seperti jeruk. Kemudian sebuah jeruk ini merupakan sampel. Jadi sampel ini dapat kita anggap mewakili populasi. Populasi itu adalah keseluruhan objek yang sedang diamati gitu. Berikutnya, contoh soal nomor 2. Setiap hari sekelompok siswa diberi tugas untuk mendata penghasilan setiap pedagang kantin sekolahnya selama 1 minggu. Data yang telah terkumpul kemudian diolah sehingga diperoleh kesimpulan bahwa rata-rata pedagang kantin adalah 800.000. Jadi rata-rata penghasilan ya. Penghasilan rata-rata pedagang kantin adalah 800.000 per minggu. Jenis statistika yang digunakan dalam pernyataan di atas adalah statistika, inferensial, deskriptif, kualitatif, marketing, bisnis. Jenis statistika itu ada 2 ya. Jadi antara inferensial atau deskriptif. Nah, kita lihat di sini. Di sini penelitiannya atau analisisnya itu sampai diperoleh suatu kesimpulan. Sehingga jenis statistika yang analisisnya sampai berupa kesimpulan adalah statistika inferensial. Nah, ini sesuai namanya ya, inferensial itu bersifat menyimpulkan. Kalau deskriptif hanya menggambarkan saja, tidak sampai pada suatu kesimpulan. Nah, sekarang tentang penyajian data. Data itu dapat kita sajikan supaya lebih menarik dan lebih mudah untuk dibaca. Bagaimana cara menyajikan data? Data itu dapat disajikan dalam bentuk tabel. Nah, tabel itu juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, tabel data tunggal. Sebagaimana contoh berikut. Misalnya ada data kemampuan membaca anak 5 negara peringkat terbawah pada tahun 2006. Negara Indonesia skornya 405, negara Qatar 353, Kuwait 330, Maroko 323, Afrika Selatan 302. Ini merupakan data tunggal. Kita perhatikan negara Indonesia hanya mengacu pada satu skor saja. Qatar mengacu pada satu skor saja, Kuwait mengacu pada satu skor saja.
Maroko juga, Afrika juga. Jadi hanya ada satu data gitu. Makanya di sini disebut data tunggal. Kemudian untuk tabel data berkelompok. Jadi tabel yang kedua adalah tabel data berkelompok. Sebagaimana contoh berikut, jarak tempuh siswa ke sekolah dalam kilometer. Nah, jarak 1 sampai 10 itu ada 40 frekuensi ya. Frekuensi ini adalah banyaknya siswa. Jadi ini berarti ada 40 siswa. Jadi ini siswa. Jadi jarak 1 km sampai 10 km itu ada 40 siswa. Kemudian jarak 11 sampai 20 km itu ada 25 siswa. Jarak 21 sampai 30 km ada 20 siswa. Jarak 31 sampai 40 km ada 15 siswa. Kita perhatikan di sini bahwa datanya ini berupa interval. Jadi data berkelompok itu nanti datanya tidak tunggal tetapi berupa interval atau suatu kelompok data, sekelompok data. Nah, begitu. Berikutnya diagram. Jadi setelah tadi kita membahas tentang penyajian data menggunakan tabel, sekarang menggunakan diagram. Diagram juga begitu, dibagi menjadi beberapa jenis. Pertama adalah diagram garis. Bagaimana contoh berikut? Nah, anggaran subsidi pupuk dalam miliar rupiah. Jadi, diagram garis sesuai namanya, maka dia berupa garis seperti ini. Nah, ini berupa garis. Di sini tahun 2003, maka anggaran subsidi pupuknya adalah 900 miliar. Tahun 2004, anggarannya 1592 atau 1592 miliar. Tahun 2005, 2593 miliar. Nah, begitu ya. Jadi dia berupa garis. Ini hanya merupakan contoh saja. Kemudian diagram batang. Diagram batang, maka diagramnya berupa batang. Sebagaimana contoh berikut pagu anggaran tahun 2009 dalam triliun rupiah. Ini untuk Dignas. Nah, Dignas itu 51,99 triliun. Untuk PU atau pekerjaan umum 35,66 triliun. Dephan, Departemen Pertahanan 35,03 triliun rupiah. Jadi diagram batang ini penyajiannya dalam bentuk batang-batang seperti ini. Atau juga diagram batang bisa berupa batang tetapi dempet seperti ini ya. Kalau ini kan terpisah. Nah, ini bisa disajikan dalam dempet seperti ini. Ini nanti kita lebih detail lagi membahas tentang histogram. Jadi bentuk seperti ini itu merupakan bentuk diagram batang histogram. Berikutnya diagram lingkaran. Nah, ini juga berupa lingkaran. Ini berupa lingkaran, tetapi di sini dapat dipisah-pisah seperti ini ya. Misalnya proporsi penduduk bekerja tahun 2020, universitas 3,7%. Nah, segini akademi 2,6%, SMA 20,2%, SMP 19,0%, SD 54,5%. Ini kalian dapat menggunakan Excel untuk membentuk seperti ini dengan menggunakan persentase tertentu. Kemudian kita akan dapat dengan mudah memperoleh bentuk diagram lingkaran sebagaimana gambar ini. Berikutnya untuk nomor 4, diagram gambar. Nah, misalnya cita-cita 40 siswa SMK, cita-cita guru ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bentuk gambar orang gitu, dan satu gambar itu mewakili 2 siswa. Jadi satu gambar 2 siswa, maka di sini ada 5 gambar itu akan sama dengan 10 siswa. Kemudian ini 2 gambar berarti ada 4 siswa. Nah, 3 gambar berarti 6 siswa dan seterusnya. Tapi supaya lebih menarik maka disajikan dalam bentuk gambar-gambar seperti ini. Apakah gambarnya harus seperti ini? Tidak, tentu tidak.
kalian dapat berkreasi menggunakan gambar yang lain asal memberikan keterangan bahwa satu gambar itu mewakili berapa siswa atau berapa kuantitas. Kita akan membahas contoh dan pembahasan soal supaya lebih dapat kalian pahami. Contoh soal 3 ya, tadi karena sudah contoh soal 2. Misalkan diberikan diagram lingkaran. Ini merupakan diagram lingkaran. Presentasi pembaca suatu perpustakaan ditunjukkan dalam tabel di samping. Jika pembaca buku cerita ini 9% itu 135 orang. Maka jumlah pembaca buku pelajaran. Nah, yang ditanyakan adalah ini. Adalah berapa orang? Langkah yang pertama tentu kita mencari presentasinya ini. Jadi surat kabar diketahui 32, majalah 26, cerita 9%, pengetahuan umum 13%, yang buku pelajaran tidak diketahui. Maka kita cari presentasinya dulu. Jadi 100% dikurangi 13, kurangi 32, dikurangi 26, dikurangi 9. Nah, kita dapat melihat pembahasan contoh soal 3. Pembaca buku cerita diketahui 135 orang, ini 9%. Kemudian presentasi pembaca buku pelajaran berarti 100% dikurangi yang lainnya, 100% kurang 80% sama dengan 20%. Kemudian jika jumlah pembaca buku pelajaran ini kita misalkan sebagai X, tadi yang ditanyakan ya, jumlah pembaca buku pelajaran yang ditanyakan kita misalkan sama dengan X, maka kita dapat membuat perbandingan. X ini dibagi 135 orang, sama-sama banyaknya orang ya, kita bagi X ini banyaknya orang, 135 juga banyaknya orang. Sama dengan presentasi dibagi presentasi. X ini adalah jumlah pembaca buku pelajaran, presentasinya adalah 20%, berarti 20% dibagi dengan 9. Maka kemudian kita kalikan silang, ini kita coret aja presentasinya, dicoret, berarti 9 kali X sama dengan 135 kali 20, atau X 135 kali 20 dibagi 9 sama dengan 300 siswa. Berikutnya contoh soal 4. Tabel di samping adalah banyak sapi potong yang diterima seorang pedagang dalam 1 tahun. Jumlah seluruh sapi potong jantan yang diterima pedagang selama 3 tahun pertama. 3 tahun pertama berarti tahun 2004, 2005, 2006. Ini kita tinggal menjumlahkan aja ya. Di sini banyaknya 245. Ini banyaknya adalah 115, kemudian di sini 108. Jadi kita tambahkan aja 245 ditambah 115 ditambah 108. Karena yang ditanyakan adalah 3 tahun pertama. Jadi kita jumlahkan sama dengan 392. Berikutnya contoh soal 4. Tabel di samping adalah banyak sapi potong yang diterima seorang pedagang dalam 1 tahun, jumlah seluruh sapi potong jantan. Nah, ini harus digarisbawahi ya. Sapi potong jantan yang diterima pedagang selama 3 tahun pertama adalah berapa ekor? 3 tahun pertama berarti tahun 2004, 2005, dan 2006. Kemudian diberikan gambar, ini yang berwarna merah itu adalah sapi betina, dan yang berwarna kuning adalah 100 atau ini ya. Jadi ini merupakan sapi jantan 115, 154 ini. Kemudian ini 123. Jadi kita jumlahkan 115 kemudian ditambah 154 ditambah 123, karena di sini yang ditanyakan adalah sapi potong jantan, bukan yang betina. Jadi kita jumlahkan, hasilnya adalah 392. Jadi jawabannya adalah A. Nah, berikutnya contoh soal 5. Tabel di samping merupakan data tenaga kerja usia produktif suatu instansi swasta. Jumlah tenaga kerja yang berusia di atas 39 tahun adalah, kita lihat di nilainya ya. Nilainya di sini adalah usia kerja produktif. Jadi ini 20 sampai 24 tahun itu sebanyak 2 orang. 25 sampai 29 tahun ada sebanyak 6 orang. Ini merupakan data
berkelompok karena disajikan dalam bentuk interval. Nah, di atas 39 tahun berarti kita lihat di sini. Nah, ini 35 sampai 39 tahun itu adalah 10 orang. Berarti setelah ini adalah usia di atas 39 tahun sesuai yang ditanyakan. Sehingga kemudian yang kita jumlahkan ini 8 ditambah 9 ditambah 5. Jadi ini sama dengan 8 ditambah 9 ditambah 5 atau sama dengan 22. Jadi jawabannya adalah C. Nah, demikian pembahasan materi untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.